Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puput Armika. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Pendidikan Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Nah, kali ini saya akan melakukan evaluasi proses dan hasil dari layanan klasikal oleh Ibu Siti Salbia SPD, guru BK di salah satu sekolah yaitu SMA Negeri 2 Lembang. Nah, adapun tujuan saya melakukan evaluasi proses dan hasil yaitu untuk menuntaskan nilai UAS saya dalam mata kuliah manajemen dan evaluasi. Nah, supaya tidak berlama-lama, di sini saya akan menyebutkan pembahasan-pembahasan apa yang akan saya bahas nantinya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan evaluasi proses. Nah, kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu evaluasi hasil. Nah, kemudian yang terakhir, saya akan melakukan evaluasi proses dan hasil terkait dengan video yang telah disiapkan oleh dosen pengampu mata kuliah manajemen dan evaluasi. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan terkait dengan evaluasi hasil. Nah, evaluasi hasil di sini merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi proses bimbingan konseling yang dilakukan antara konselor dan konseli. Nah, kemudian evaluasi ini juga melibatkan pengumpulan dan analisis data yang terkait dengan interaksi antara konselor dan konseli, strategi yang digunakan, dan perubahan yang terjadi pada konseli. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana proses bimbingan dan konseling mempengaruhi konseli dan apakah strategi yang digunakan efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian pada slide ini saya akan membahas terkait dengan evaluasi hasil, karena tadi kan saya sudah menjelaskan terkait dengan evaluasi proses. Nah, sekarang evaluasi hasil mengacu pada proses penilaian dan pengukuran untuk mengevaluasi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh konseli dalam bimbingan dan konseling. Nah, adapun tujuan dari evaluasi hasil ini dapat berkaitan dengan perubahan perilaku, perubahan emosi, perubahan pemikiran, atau pencapaian perilaku lainnya yang ingin dicapai oleh konseli melalui bimbingan dan konseling. Nah, evaluasi ini melibatkan pengumpulan dan analisis data yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian hal ini dapat mencakup wawancara, observasi, penilaian psikologis, kuesioner atau instrumen pengumpulannya yang sesuai dengan kebutuhan konteks konseling. Nah, kemudian dapat kita lihat bersama bahwasanya di sini saya telah mengisi opsi-opsi terkait dengan penilaian proses dan penilaian hasil. Nah, tentunya saya tidak serta-merta mengisi opsi-opsi tersebut dengan begitu saja. Tetapi, saya telah menonton sebuah video yang telah disiapkan oleh dosen pengampu mata kuliah manajemen dan evaluasi untuk menuntaskan ulangan akhir semester pada mata kuliah ini. Nah, kita mulai dari lembar penilaian proses. Dapat kita lihat pada nomor pertama, yaitu peserta didik antusias dalam mengikuti kegiatan layanan. Dan saya menceklis opsi keempat, yaitu amat baik. Sebab dalam proses layanan evaluasi bimbingan dan konseling, saya melihat peserta didik sangat antusias dalam mengikuti kegiatan layanan sehingga saya memberikan opsi tersebut. Karena saya melihat guru BK menjelaskan dengan amat hati-hati dan sangat baik sehingga peserta didik sangat antusias menerima materi yang dijelaskan. Nah, kemudian pada nomor kedua yaitu peserta didik saling menghargai dalam mengikuti kegiatan layanan. Kemudian saya menceklis pada opsi keempat juga yaitu amat baik. Adapun alasan saya yaitu saya melihat di setiap saat peserta didik dan guru BK saling menghargai satu sama lain sehingga saya memberikan opsi tersebut.
Nah, kemudian dapat kita lihat pada nomor ketiga, yaitu peserta didik saling mengeluarkan pendapat selama kegiatan layanan. Dan saya tetap memberikan opsi keempat, sebab saya melihat guru BK meminta peserta didik untuk mengutarakan isi hatinya pada saat diminta memberikan contoh, sehingga saya tetap memberikan opsi tersebut. Nah, kemudian pada nomor keempat, yaitu kegiatan bimbingan memberikan manfaat bagi peserta didik. Nah, dapat saya lihat bahwasannya guru BK sangat membantu peserta didik, sebab dari layanan tersebut peserta didik mendapatkan banyak sekali pelajaran yang sangat bermanfaat, sehingga saya memberikan opsi keempat. Kemudian, pada nomor kelima, layanan terselenggara dengan menyenangkan. Nah, adapun alasan saya memilih opsi keempat, yaitu karena layanan ini juga terselenggara dengan menyenangkan, sebab guru BK dapat memanfaatkan waktu yang ada dan dapat mengambil alih secara penuh konsentrasi dari peserta didik, sehingga saya tetap memberikan opsi keempat. Berbeda dengan nomor ke-6, yaitu peserta didik melakukan refleksi terkait materi layanan yang diberikan. Saya memberikan opsi kedua, yaitu cukup, sebab alasan saya pada layanan ini, saya tidak melihat sama sekali guru BK memberikan kesempatan untuk siswa mengajukan pertanyaan terkait dengan materi tersebut. Guru BK hanya memberikan sebuah materi dan meminta siswa menjadi contoh menata emosi, sehingga saya memberikan opsi tersebut. Nah, itulah tadi pemaparan saya terkait dengan evaluasi proses. Nah, kemudian saya akan berpindah ke evaluasi hasil. Tetapi sebenarnya di sini saya tidak dapat berkomentar banyak terkait dengan evaluasi hasil, karena saya tidak dapat merefleksikan semua perasaan dari siswa yang sedang mengikuti evaluasi tersebut. Karena pada umumnya siswa itu berbeda-beda. Ada siswa yang sulit menerima pembelajaran secara langsung, dan ada pula siswa yang mudah dalam menangkap setiap penjelasan dari pemaparan materi yang sedang dijelaskan atau yang telah dijelaskan oleh guru BK atau guru pada umumnya. Kembali lagi pada evaluasi hasil yang tidak dapat saya isi apabila saya harus melihat dari sisi peserta didik dalam video tersebut. Sebab sepanjang pengetahuan saya duduk di bangku studi bimbingan dan konseling ini, evaluasi hasil dapat dilakukan oleh siswa yang ikut berpartisipasi oleh layanan yang bersangkutan. Tetapi memang saya tidak dapat merefleksikan setiap perasaan-perasaan yang dihadapi oleh siswa di dalam video tersebut. Jadi, saya menggunakan diri saya sendiri untuk mengisi evaluasi hasil tersebut setelah saya menonton video YouTube yang telah disiapkan. Nah, pada nomor pertama, siswa memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi yang disampaikan oleh guru BK. Nah, di sini saya memilih opsi keempat, sebab menurut pendapat saya sendiri, layanan evaluasi yang ada di video tersebut membantu saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi yang disampaikan oleh guru BK. Nah, kemudian pada nomor yang kedua, siswa memperoleh banyak pengetahuan dan informasi dari materi yang disampaikan. Dan di sini saya memilih opsi keempat, sebab saya dapat memperoleh banyak pengetahuan dan informasi dari materi yang disampaikan oleh guru BK yang ada di dalam video YouTube tersebut, sehingga saya memberikan opsi tersebut. Kemudian pada nomor ketiga, yaitu siswa mengetahui cara menata dan mengendalikan emosi yang ia miliki. Saya tetap memberikan opsi keempat karena saya dapat mengetahui cara menata dan mengendalikan emosi yang saya miliki dengan mengambil
contoh dari video tersebut sewaktu saya sedang emosi terhadap orang lain, sehingga saya memberanikan diri untuk memberikan opsi keempat. Nah, kemudian pada nomor keempat, siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk dari emosi. Nah, di sini saya tetap memilih opsi keempat, sebab dengan layanan tersebut, saya dapat mengetahui bentuk-bentuk dari emosi sehingga saya memberikan opsi tersebut. Nah, kemudian nomor yang terakhir yaitu nomor kelima. Siswa mengetahui cara untuk menata emosinya. Nah, di sini saya tetap memilih opsi keempat dengan alasan hal tersebut sangat membantu saya sebagai orang yang sulit mengendalikan emosi. Mungkin hanya itu pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait dengan apa itu evaluasi proses, apa itu evaluasi hasil, dan cara melakukan evaluasi proses dan hasil. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena itu datangnya dari saya, dan apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.